Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Salam sukses buat kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di pertemuan kedua. Kalau minggu kemarin kita sekilas kita bahas tentang apa itu prakarya dan kewirausahaan. Nah, sekarang ada 1001 alasan kenapa sih kita harus menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Kan kemarin sudah kita bahas, adalah seorang pengusaha. Apa yang melatar belakang kita menjadi seorang pengusaha, itulah yang kita bahas. Dan mudah-mudahan ini nanti akan kita implementasikan sebagaimana kita bersikap menjadi seorang wirausahawan yang sukses ke depan. Oke, eh, kita mulai kajian kita adalah dari inilah ya, mindset. Kita berbicara tentang mindset. Apa itu mindset? Oke. Pola pikir. Mindset itu adalah kita kembali dulu berbicara tentang entrepreneur mindset. Apa entrepreneur? Kemarin kita bahas, berasal dari bahasa Perancis ya. Ini adalah istilah pengusaha atau wirausaha. Nah, berbicara masalah wirausaha itu adalah terkait dengan bagaimana dia memiliki kemampuan untuk menangkap sebuah peluang. Dari hobi bisa menghasilkan uang. Ya, dari terpaksa bisa menghasilkan uang. Itulah entrepreneur. Nah, mindset ini kita sekilas kembali. Wira usaha berasal dari dua kata wira dan usaha. Wira artinya kesatria, pahlawan, berani, pejuang. Banyaklah istilah wira, ya perwira. Nah, usaha itu apa? Usaha adalah daya upaya untuk mencapai tujuan. Dari definisi itu jelas bahwa apa itu wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menciptakan nilai tambah dengan melihat dan menilai peluang, mengatur sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses yang berkelanjutan. Jadi ciri khas orang satu harus tujuan kita apa? Meraih sukses. Ya, oke, kita lanjut. Nah, seorang wirausaha itu akan mampu melihat yang pertama adalah keberuntungan, kemampuan. Yang kedua, seorang wirausaha itu mampu melihat adanya peluang. Jadi sekecil apapun itu bisa menjadi peluang. Kemudian diri kita, dia bisa melihat siapa saya, siapa kamu, siapa dia. Seorang wirausaha, seorang entrepreneur, dia bisa melihat diri kita sendiri. Apa itu? Sikap dan perilaku, motivasi, kekuatan, kelemahan ada dalam diri kita. Dia tahu. Kemudian entrepreneur adalah mampu melihat lingkungan. Lingkungan itu siapa? Lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagi seorang entrepreneur, lingkungannya adalah pelanggan. Yang kedua adalah kompetitor atau pesaing. Kemudian pemasok dan pendukung yang lainnya. Nah, itu seorang wirausaha harus mampu melihat itu semua. Kita kembali lagi. Seorang entrepreneur itu harus mampu merubah hobi, kebiasaan yang dia suka itu menjadi sesuatu yang bernilai. Apa itu? Uang. Ya. Nah, sudah tahu belum? Sekarang saya tanya, apa sih hobi kamu? Apa hobi kamu? Nah, sekarang untuk bisa mampu menciptakan sebuah usaha, seorang entrepreneur harus tahu dulu apa sih hobi kamu, apa sih passion kamu. Ya. Tentukan hobi yang mempunyai daya jual. Kalau hobinya makan, kalau lapar, ngantuk, itu bukan hobi, itu kebiasaan. Tapi tentukan hobi yang mempunyai daya jual. Misal saya doyan makan, ya sudah, maka saya harus mencari kebiasaan makan itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Apa? Saya tulis buku. Kalau saya pernah nulis buku, sukses berbisnis kuliner. Kenapa? Latar belakangnya saya doyan makan, saya senang makan. Yang kedua, ciptakan brand. Buat merek sendiri, buat nama sendiri. Manfaatkan medsos sebagai sarana untuk menjalankan bisnis yang sedang kita lakukan. Dengan menggunakan medsos, Anda akan berhasil membuat satu jaringan komunitas yang baru. Artinya gini, ketika saya membuat buku, maka saya membuat grup ya di Facebook. Saya buat komunitas sendiri, siapa sih gitu. Bahkan ada yang konsultasi. Nah, ini pun harus
kamu hayati bahwa setiap diri kamu itu harus punya brand sendiri. Contoh kemarin ada tugas, sok buat project. Projectnya apa? Nah, dari namanya saja project itu harus menjadi identitas kita sendiri. Sehingga suatu saat nanti ketika kita akan jalan, nama itu sudah melekat dalam diri kita. Bahkan di handphone kita ada brand itu muncul. Di medsos kita, brand itu muncul. Di angan-angan kita, itu harus muncul. Yang kedua, kenali pelanggan. Siapa sih? Kalau kita ini untuk siapa? Saya hobi makan untuk siapa? Nah, kita kenali pelanggan kita. Kita suka membuat pempek. Apa sih pelanggan kita? Tentunya orang yang hobi makan pempek, orang yang suka kuliner. Saya membuat jasa laundry. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita adalah mahasiswa bekerja yang membutuhkan jasa untuk mencuci, misalkan. Itu artinya kita kenali siapa sih pelanggan kita. Yang ketiga, yang keempat, membangun komunitas. Saat ini persaingan itu luar biasa. Kalau kita tidak punya komunitas, maka jangan berharap kita mampu bertahan. Komunitas itu penting, ya. Nanti kita dalam waktu itu kita akan bahas tentang materi ini. Kita lanjut ke berikutnya. Seorang wirausahawan, mindset seorang wirausahawan pertama adalah orientasinya ke masa depan. Jadi kita jangan melihat ke belakang nih, orang tua saya kaya, orang tua saya mampu. Tidak. Kita harus berorientasi ke depan. Seorang wirausaha harus jalan ke depan. Saya gitu. Ya. Yang kedua harus fokus. Apa itu fokus? Ya tidak belok-belok, fokus mencapai tujuan. Kalau ibarat anak panah, untuk mencapai tujuan kita harus bisa menarik busur sehingga bisa melesat, bisa mencapai tujuan. Fokus supaya bisa sasarannya tepat di tengah-tengah, maka harus fokus. Ketika sekolah pun sama, fokus. Jangan mampir sana, mampir sini, ngumpul sana, fokus belajar. Maka itulah pola pikir seorang wirausahawan. Kemudian ingin selalu belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita miliki. Kemudian tidak berputus asa, fighter. Orang wirausaha harus fighter, jangan gampang menyerah. Ini dikasih soal matematika sedikit saja, udah pusing. Dikasih kasus seperti ini sudah bingung, ya. Makanya ya kita harus merubah mindset seorang wirausahawan kita. Kemudian kreatif dan inovatif, jelas nanti kita bahas apa sih kreatif dan apa itu inovatif. Kreatif bergandengan erat dengan inovatif. ICB itu apa? Inovatif, cerdas, berkarakter. Ya, inovatif adalah menjadi salah satu kunci utama bagaimana kita bisa maju. Ya. Kemudian yang keenam adalah berjejaring dengan baik, ya. Bermedsoslah dengan bijak. Artinya kita punya komunitas yang baik. Ya. Kita kembali. Orientasi kita ke masa depan. Seorang wirausahawan terlebih dahulu mengetahui karakter apa yang mereka inginkan. Setiap kita punya mimpi, maka raihlah mimpi itu. Ya, raihlah mimpi itu. Jangan kita kembali ke belakang. Ingat, orientasi kita, tujuan kita ke depan. Saya mau apa? Tapi untuk melangkah ke depan, mulai dari langkah hari ini. Dan tadi katakan, fokus. Seorang wirausahawan adalah orang yang membangun usahanya dengan keras. Ya, persaingan usaha di tengah perubahan alam, sosial, politik, itu harus mampu kita atasi. Fokus. Seperti sekarang masa COVID, kita fokus bagaimana bisa meningkatkan omset. Misalnya. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita belajar. Bukan karena fokus gak sekolah, kita tidur terus. Ya, kita lupa akan tugas kita untuk belajar. Lebih asik main game di rumah, gogoleran di rumah. Jadi jangan sampai nanti jadi generasi gogoleran, generasi berbaring, yang malas untuk bergerak apapun, tinggal makan handphone dan lain-lain. Maka kita akan gagal nanti ke depannya. Kemudian ingin belajar, ingin selalu belajar di mana? Dari berbagai manapun. Belajar dari orang, belajar dari keadaan, belajar dari internet, belajar dari buku. Jadi never stop learning. Seorang pengusaha tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Dan tidak akan puas dengan apa yang diperoleh. Tadi seorang fighter. Seorang wirausaha adalah seorang yang moving forward, maju terus ke depan. Tidak pernah mundur ke belakang. Ya, usaha tumbuh dari waktu ke waktu, dari toko ke toko, dari 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 10, 10, 100, dan 1000.
Itulah membedakan wirausaha dengan pedagang. Seorang pedagang, kalau kita lihat di sekitar kita ada dari dulu, misalkan ada mak-mak, ketika kamu masih bayi, kamu masih kecil, kamu suka pernah diajak orang tua untuk beli serabi. Tapi sekarang begitu kamu udah dewasa, tetap mak-mak itu jualan serabi. Itu pedagang, bukan wirausahawan. Seorang wirausahawan itu akan membangun usahanya untuk tumbuh. Dia tidak akan putus asa. Sukses adalah tujuan. Kemudian kreatif dan inovatif, bagaimana kita mampu mengembangkan setiap ide dan gagasan untuk memecahkan masalah-masalah peluang. Thinking new thing. Memikirkan sesuatu yang baru. Apa itu inovatif? Inovatif itu menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Doing new thing. Kalau tadi think baru berpikir, sekarang lakukan. Jadi kreatif dan inovatif itu kalau kreatif baru berpikir, memikirkan sesuatu yang baru. Inovatif adalah melakukan sesuatu yang baru. Oke. Lalu ini jaringan network. Seorang orang tidak tertarik untuk menjadi kaya dengan cepat, ya, atau dengan semudah-mudahnya. Wirausaha adalah sebuah proses. Kaya adalah usaha yang kaya adalah hasil, tapi yang diperlukan adalah sebuah proses itu sendiri. Wirausaha tidak akan menipu pelanggan, ya, menipu jejaringnya, tidak mudah menipu kawannya, karena ini akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan kepercayaan di masa yang akan datang. Nah, catatan kewirausahaan, ingat ya, ini kamu bisa baca, sukses itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ya, kreatif dan inovatif tiada berhenti, senantiasa belajar dan belajar dan lain-lain. Nah, ingat beberapa orang sukses yang ini bisa memotivasi kamu bahwa jangan berteman dengan hanya orang yang ingin mencari kenyamanan, tapi carilah teman yang bisa mendorong kamu mencapai jenjang yang tinggi. Kata-kata bijak dari Thomas J. Watson. Steve Jobs, pendiri Apple, dia mengatakan, lakukanlah yang terbaik pada setiap pekerjaan. Jangan bermalas-malasan. Kesuksesan itu akan mendorong kesuksesan yang lain. Karena itu, tetaplah lapar. Kemudian, seorang Indonesia, Cetrialdi Guci, mengatakan bahwa jangan malu untuk terus belajar. Karena ilmu itu tidak melihat usia dan derajat seseorang. Nah, itulah karakter wirausaha dan alasan mengapa kita harus menjadi pengusaha. Nah, ada tugas buat kalian. Yang pertama adalah satu, kamu tulis apa sih perbedaan antara wirausaha dengan kewirausahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha. Dan yang ketiga, karakter apa yang sudah kamu miliki yang menjadi bekal kamu untuk menjadi wirausaha. Kemudian tugas prakteknya, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin berbicara masalah dan apa solusi, nah sekarang kita akan berbicara masalah apa yang mesti kita lakukan terkait dengan proyek yang akan kita lakukan. Sekarang kita kemarin baru membahas apa sih proyeknya. Ketika berbicara proyek, maka sekarang kita akan berbicara masalah apa sih namanya. Apa sih brand image yang ada di proyek kita nanti. Apa sih merek dari apa yang kita buat nanti. Hasilnya kita kirim, ya, ditulis atau diketik, kemudian kirim via email atau kirim ke WA. Saya tunggu kerjaannya secara berkelompok seperti biasa. Terima kasih. See you. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.